Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma iftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal bi samsika wa qamarika abadan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan surat Al-An'am ayat berapa ya? 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadarul zahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibunal isma sayajzauna bima kanu yaqtarifun wala takulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisaq wa inna syayatina la yufuna ila awliyaihim lijadiluhum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nas yamsi bihi fin nasi kaman masaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun. 120 sampai 122. Monggo. 120 dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 121 dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. 122 dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan
dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama-sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang satu ayat kelihatannya. 1, 2, 3. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wadharul dhahiral ismi wa batinah. Dalam ayat ini dikatakan, dan tinggalkanlah wadarulan ninggalo sapa sira Muhammad, wadarulan ninggalo sapa sira kabeh, utruku tegese ninggalo sapa sira kabeh dhahiral ismi ing dosa sing jelas, wa batinahu lan dosa sing tersembunyi. Tinggalkanlah dari kalian dosa-dosa yang nampak, yang jelas, dan yang tidak apa tadi. Kemarin diantaranya sudah jelas banget ya, kriteria binatang-binatang pelihan yang dihalalkan, yang diharamkan. Makanya tadi berusahalah bahasanya dosa yang kelihatan itu ya, kalau dalam tafsirnya di sini alaniyah wa sirahu wal ismu qila azina wa qila kullu maksiat. Setiap perbuatan maksiat, zina dan lain sebagainya, baik yang kelihatan maupun yang tadi tersembunyi. Kenapa suruh ditinggalin? Di sini dikatakan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaksibuna, ya, kang lakoni sapa ala dia yang berbuat al isma ing dosa, orang yang melakukan dosa, kata Allah sayudzuna bima kanu yakribun, mereka nanti akan mendapatkan balasan khususnya nanti di hari kiamat atas perbuatan dosa yang pernah mereka tadi kerjakan. Jadi tinggalkanlah dosa-dosa yang kelihatan maupun yang tidak tadi. Di dalam ayat yang lain, dosa besar maupun dosa tadi kecil, sengaja maupun tidak sengaja. Gitu loh. Nah, mungkin selama ini yang bahasa kita kan larangan dengan dosa itu sama atau beda, Pak? Larangan dengan apa tadi? Dosa. Konsekuensi larangan itu adalah dosa. Nah, dosa itu kalau dalam bahasa Kanjeng Nabi itu al-ismu, dosa itu adalah mahaka finafsika wa karihta ayat tali'a alih annas. Sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Sesuatu yang membuat hati kita apa? Gelisah. Dan kalau dilihat orang, kita akan malu. Itu namanya apa tadi? Tapi ingat, yang bisa merasakan ini ya kalau memang kualitas imannya baik ya Pak. Kalau sudah orang biasa melakukan banyak dosa, kelihatannya tidak peka ini, kan itu ya. Tapi orang-orang yang beriman peka banget. Contoh umpama baru bertemu dengan orang tua jenengan, tadi Anda agak berkata kasar dengan beliau. Itu di rumah itu tidak nyaman. Iya kan? Di rumah itu kenapa saya kok tadi berkata atau bilang seperti itu berarti salah dosa itu. Gitu loh. Ya. Yang nyata lagi dosa itu sebenarnya kalau dilihat orang itu kita merasa apa tadi? Makanya ya
ke malam sebenarnya kayak Pak. Kalau jenengan mencuri ketahuan orang itu kan ya malu. Biasanya kan gitu, membuka aurat yang seharusnya dilihat orang itu kita merasa apa tadi. Tapi bagi mereka yang imannya ndak apa tadi, ndak peka tadi ya happy aja melakukan itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dosa ini betul-betul terasa banget ya. Sesuatu yang membuat apa tadi? Hati kita tidak nyaman, dan kalau dilihat oleh orang kita merasakan apa tadi? Nah, itu nanti dikelompokkan juga dosa itu ya, ada dosa besar, ada dosa apa tadi? Ada yang kelihatan maupun yang tidak, yang nampak dan ini. Nah, coba jenengan buka surat Al-Maidah ya Pak. Mohon maaf. Mohon maaf, ternyata di surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa surat yang keempat ayat 31. In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. An-Nisa ayat 31. Monggo dibacakan artinya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Barang siapa yang menjauhi dosa-dosa apa tadi? Besar. In tastanibu kaba'ir. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka secara otomatis dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam ayat ini jelas ada dosa besar, ada dosa apa tadi? Kecil. Gitu lah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, nanti cara membedakan gimana dosa besar dengan dosa kecil? Rata-rata ulama menyampaikan gini, Pak. Dosa besar itu adalah dosa atau larangan dari Tuhan, yang mana sanksinya itu dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Itu namanya dosa besar. Jadi kalau sanksi daripada larangan itu dijelaskan di dalam Quran, dalam hadis, itu maka disebut dosa apa tadi? Kayak orang yang mencuri sudah nominal sampai sekian, ya, ada batasan limitnya. Maka kalau sudah melampaui itu harus dipotong tangan, kan itu ya. Berarti mencuri yang sudah sampai batas sekian itu termasuk dosa apa tadi? Dosa. Kayak mohon maaf lagi, orang zina harus diranjam. Sanksi ranjam itu dijelaskan. Maka sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran ini sanksinya berarti disebut dosa apa tadi? Dosa. Sedangkan dosa-dosa yang enggak, sanksinya yang enggak dijelaskan secara tersirat secara langsung dalam Quran itu disebut dosa apa tadi? Ya. Nah, kecuali ada ayat atau dalil yang membuktikan itu termasuk dosa apa tadi? Dosa. Kira-kira jenengan ngerti perempuan ajnabi, perempuan yang bukan istri kita, kemudian ada tertariknya, ya, nah, itu melihat gitu, apalagi auratnya dia itu dosa enggak, Pak? Terus ada sanksinya enggak? Dosanya lah matanya harus diculek gitu. Hah? Enggak ada, Pak? Berarti itu kategorinya termasuk dosa apa tadi? Ya, akhirnya dengan wudu itu hilang. Tapi pesan guru saya gini, Pak. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Apapun dosa, kalau terus-menerus dikerjakan,
Maka lama-kelamaan menjadi apa tadi? Tapi kadang kita sendiri tidak bisa lepas dari dosa kecil. Jadi ya sudah. Cuma nanti ada ayat innal hasana yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa. Makanya mudah-mudahan yang ngaji seperti ini ya dosa-dosa kita itu dihapus oleh siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ayat tadi bicara tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Kenapa? Karena Allah memberikan informasi kepada kita, oh sesungguhnya orang-orang yang gemar melakukan dosa, maka dia akan mendapatkan balasan nanti di akhirat terhadap apa yang pernah mereka tadi kerjakan. Maka agak kemarin karena kita membahas tentang makan tadi, ya perhatikan antara halal dan haram. Jangan sedikit-dikit ya darurat, sedikit-dikit obat, akhirnya sesuatu yang haram tadi dijadikan apa tadi? Halal. Jangan, kata-kata darurat itu ada batasannya sendiri nanti. Kita lanjut ayat 121. Wala dan janganlah takulu makan sira kabeh, janganlah kalian makan ya. Di sini dalam ayat ini dikatakan janganlah kalian makan apa? Mimma dari binatang lam yudkarismullah yang tatkala pemotongannya tadi tidak disebut namanya siapa? Allah. Alaihi tatkala memotongnya wa innahu lafis. Sesungguhnya binatang yang dipotong tidak menyebut nama Allah itu dikatakan sesuatu kefasikan. Ya. Maka di sini dikatakan lagi jangan kalian makan sesuatu binatang yang dibeli tidak menyebut namanya siapa tadi? Karena itu disebut apa tadi? Suatu kefasikan. Fasik ya. Wa inna syayatin dan sesungguhnya setan-setan itu layukhuna ila auliyaihim. Ya. Akan membisikkan bisikan yang jahat tadi ila auliyaihim terhadap siapa? Kawan-kawannya, wali-walinya, aulia, teman-temannya. Ya. Liyujadilukum supaya membantah kalian. Supaya apa tadi? Gini, kronologi ayat ini turun, Pak. Sesungguhnya setan akan membisikkan kepada teman-temannya, ya, kepada bahasanya yang dia sayangi, untuk membantah kalian. Tadi dikatakan bahwa binatang yang dibelih tidak menyebut nama Allah, itu hukumnya apa tadi? Nah, setan akan membisikkan kepada orang yang tidak beriman itu. Di antara bisiknya seperti kemarin yang saya sampaikan, asbabun nuzul ayat ini tadi. Di sini dikatakan, ya, ada beberapa orang kafir Quraisy. Ya, di situ dikatakan gitu ya. Dari Abu Dawud, bahkan yang kemarin dari Ibnu Abbas juga, ya. Ibnu Abbas, orang-orang datang kepada Nabi itu sambil bilang mengatakan, kenapa kalau yang menyembelih Allah hukumnya haram, sedangkan yang menyembelih manusia hukumnya halal? Kan gitu kemarin. Kenapa kalau yang menyembelih Allah haram, justru yang menyembelih manusia apa tadi? Halal. Yang menyembelih Allah itu artinya binatang itu mati sendiri itu, Pak. Itu artinya apa tadi? Yang membunuh siapa? Ya hakikatnya kan yang mengambil itu semua kan Allah. Tapi malah justru yang membunuh Allah itu malah apa tadi? Tapi yang membunuh, yang kita menyembelihnya, yang membunuh kita malah apa tadi? Halal. Lucu katanya gitu. Harusnya kalau yang membunuh Tuhanmu ya malah lebih baik. Gitu. Ya. Itu diantara cara setan ya, membisikkan kepada teman-temannya supaya membantah kalian. Ada lagi kemarin pertanyaannya gini, binatang yang dipotong tidak menyebut nama Allah, ya,
Hukumnya tadi apa? Tapi kenapa binatang yang menyembelih ahlul kitab halal? Karena ini divisikan gitu, kan? Kan dalam surat Al-Maidah kan makanan ahlul kitab itu halal bagi siapa? Oke. Nah, akhirnya turun ayat tadi. Ini adalah ayat-ayat sebelumnya kemarin. Jawabannya ya kayak kemarin. Karena kita mengikuti perintahnya siapa? Perintah Allah kemarin dikatakan. Ya, dalam ayat berapa kemarin? 100 berapa itu? 118. Fakulu mimma dzukirasmallah. Ya. Fakulu mimma dzukirasmallah. Makanlah setiap sesuatu yang dibeleh menyebut namanya siapa? In kuntum ya, ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mukminin. Jikalau kalian termasuk orang yang tadi beriman. Karena memang perintah Allah seperti itu. Jadi kita tidak boleh makan bangkai tadi karena itu merupakan perintahnya siapa? Allah. Justru kita lebih disiplin karena mengikuti perintahnya. Nah, bagi mereka yang memakan bangkai tadi, berarti mereka itu, masya Allah, tidak mengindahkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kan dalam bahasa fikih itu kan gini, Pak. Ada binatang yang bisa dikonsumsi karena disembelih, dan ada binatang yang haram untuk dimakan karena menjadi bangkai. Dan ada binatang yang bisa dikonsumsi walaupun tidak disembelih. Kemarin ya, binatang yang bisa dimakan tanpa disembelih itu kemarin adalah disampaikan belalang dan apa? Ikan. Darah yang halal ada, darah yang tidak mengalir. Kan gitu ya. Darah, hati dan apa lagi? Limpa. Jadi hati limpa dari binatang yang dibelah itu hukumnya apa tadi? Halal. Walaupun itu dari, tapi darah yang mengalir itu tidak apa tadi? Haram gitu. Nah. Kemudian gini Pak, sebenarnya yang jadi pertanyaan dalam pendapat para imam ini tadi, ya, seperti Imam Malik itu menyampaikan pendapatnya gini, semua hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya haram dimakan. Itu Imam Malik. Jadi tatkala kalian memotong sesuatu kok tidak menyatakan apa tadi? Bismillah, maka haram. Tapi di sini dikatakan, nah, menurut Abu Hanifah, jika dalam menyebut nama Allah itu tidak disebut itu ya tidak dengan sengaja, tidak faktor apa tadi? Lupa, Mbak. Ya. Saking ngakai korban jenengan, yang pertama bismillah, kedua tidak lupa. Ya. Tidak faktor apa tadi? Nah. Jadi kalau memang menyebutnya itu faktor lupa, maka tetap halal. Tapi kalau faktor kesengajaan, haram. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lebih melonggarkan lagi, Pak. Imam Syafi'i itu berpendapat, selagi yang memotong itu orang Islam, itu maka baik menyebut di awal atau nanti nyebut di tengah, itu tetap diperbolehkan. Ya, itu pembagiannya seperti itu. Oke. Makanya kayak yang kemarin Anda tanyakan, andai kan kita motong banyak seperti korban itu, apakah setiap motong harus baca bismillah? Kemarin saya jawab, cukup sebenarnya, andai kan cukup-cukupan, cukup sekali saja sudah, Bu. Tapi yang paling bagus kan yang memang setiap binatang dibacakan apa tadi? Itu katakan korban. Nanti kalau suatu saat jenengan dihadapkan, katakan jenengan memotong ayam yang banyak tadi. Kalau setiap ayam motong bismillah, ayam motong bismillah, ya saya kemarin bilang, jenengan bisa capek gara-gara baca apa tadi? Bukan motongnya, tapi gara-gara baca apa tadi? Bismillah. Cukup sekali saja dalam membaca apa tadi? Bismillah. Itu. Ini cukup sekali. Sehingga setiap potongan orang Islam ini tadi, ya, ini sebenarnya hukumnya adalah menurut Imam Syafi'i apa? Maka ada kelonggaran lagi dalam hadis itu.
Kalau kita tidak menyaksikan dalam penyembelihan binatang tadi, tidak menyaksikan, maka ganti bismillahnya. Andaikan dia tidak baca bismillah, itu membaca bismillahnya itu tatkala kita memasak. Paham ya bahasanya? Tatkala kita apa tadi? Memasak pun lupa membaca apa tadi? Itu bisa tergantikan tatkala kita mau apa tadi? Makan. Makan lupa. Husnudon ae berarti. Balik motong itu sudah baca apa tadi? Mosok setiap warung jenengan tangkleti, iki lek motong syar'i ndak, Pak? Ya mesti jawabannya penjual ya sah. Ya, gen payu mah. Oke, ini. Jadi di sini dikatakan setan akan membisikkan kepada teman-temannya, bikin kalian ragu di antara cara metodenya mereka menanyakan, kenapa yang Allah beli kok malah haram, yang kalian beli malah diperbolehkan. Maka jawabannya kemarin 118 bahwa kami melakukan seperti ini karena perintahnya siapa? Allah. Allah perintahkan bahwa binatang yang boleh kita makan itu kalau memang sudah disembelih, dan disembelih pun menyebut namanya siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis dikatakan uhilla lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Ya, berarti yang katakan bangkai seperti definisi kemarin, setiap binatang yang mati bukan karena disembelih, entah dipukul, entah ketabrak, entah jatuh, entah benturan, entah dicekik, itu namanya bangkai. Nah, di sini katakan dihalalkan bagi kita dua bangkai, yang artinya dimakan tidak harus disembelih. Wadamani, dan dua darah, halal dua bangkai, halal dua. Amal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan tanpa disembelih untuk dikonsumsi, kata Rasul, fal khut, ikan, wal jarad, dan belalang. Ikan dan apa tadi? Wa amad zamani, sedangkan dua darah yang boleh dikonsumsi, wal kabid wat tikhal, yaitu hati dan limpa, itu diperbolehkan. Ya, makanya kalau panjenengan sering melihat kayak orang mau masak lele sambil dipukul kepala nesek lele itu, ya tetap boleh. Karena tidak harus butuh apa tadi? Karena ini adalah bagian daripada ikan tadi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, nah kemarin kita sudah tunjukkan ya. Nah, nanti di dalam fikih dibahas. Ya kalau binatangnya itu jinak, bisa ditangkap, kan gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau binatangnya liar, sulit untuk ditangkap, kan gitu ya. Maka kita boleh mengkonsumsinya dengan cara apa? Memburunya baik dengan menggunakan panah maupun menggunakan senjata-senjata yang lainnya. Dan tatkala melemparkan panahnya, tombaknya tadi, kita sudah menyebut kata-kata apa tadi? Bismillah. Jadi setiap mau berburu, mengucapkan apa tadi? Maka hasil buruan kena apapun, tidak harus kena gorokannya, tapi itu hukumnya haram. Nanti ada juga buruan dengan binatang anjing. Itu ada syaratnya, binatangnya harus terlatih. Terlatih itu apa? Setiap menangkap buruannya tidak dimakan sendiri, tapi diserahkan kepada siapa? Sang pemburu. Maka diperbolehkan mau mengkonsumsi daging dari buruan itu semua. Jadi ada pembagian-pembagian tersendiri untuk makanan halal. Tapi inti dari makanan tadi, kalau hewan itu tadi dikatakan harus disembelih. Kecuali apa tadi? Ikan dan apa tadi? Berarti selain itu, kayak kemarin saya contohkan entung, ular, ya, harus apa tadi? Dibeleh sik nak mangan. Padahal jangan nak mangan ngono ora tau dibeleh to, Pak. Langsung siram banyu panas ngono. Cit ngono biasane meneh. Langsung digoreng. Ya nang TV si gundul ngono kan. Cacing langsung pangan. Padahal cacing nak dipangan kudu apa? Beleh sik. Piye lek beleh? Ada yang tanyakan dulu? Sebelum ayat 100 selanjutnya, soalnya 100 membahas bahwa itu sudah beda, ya. Coba.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Tadi disampaikan mengenai dosa, gelisah, dan perbuatan yang malu diketahui oleh orang lain. Malu ya. Malu. Ya. Bagaimana dengan cinta seseorang? Apa Pak? Cinta. Wah, Orang itu mencintai, tapi gelisah. Karena takut diterima atau tidak. Lalu ini dikemukakan, malu juga kalau ditolak. Jadi ini, lah apakah itu dosa? ini gelisah betul. Iya betul. Ya. Karena Pak Indro bilang, wah saya dulu gelisah ya. Tapi alhamdulillah diterima, jadi nggak malu. Ini takutnya di situ. Lalu yang kedua Pak, mengenai mencuri. Mengenai apa Pak? Mencuri. Mencuri dengan suatu batas nilai atau koruptor lah. Ya. Beda. Mencuri Yeah. dan koruptor. Nah, mencuri yang sudah memenuhi potong tangan. Ya. Kalau koruptor mestinya dihukum mati. Mestinya. Setuju. Karena kan miliaran itu. Ya. Hidup bukan menggunakan syariat Islam. Di negara demokrasi atau sekuler, dia korupsi diterapkan hukum itu adalah hukum negara. Hukum apa Pak? Hukum negara. Ya. Sekian triliun ternyata hanya dihukum 6 tahun. Hartanya juga tidak disita secara keseluruhan. Bagaimana hukum itu? Yang ketiga tadi makanan. Ada satu warung. Warung ini menjual ayam. Tapi juga menjual maitah yang digoreng satu wajan. Apakah minyaknya itu haram? Lalu ayam digoreng itu jadi haram? Atau tidak? Walaupun makanya membaca basmalah, tapi tahu jelas bahwa orang itu jualan itu. Atau katakanlah jualan yang Islam melarang. Seperti jualan babi, seperti itu. Nah sebaiknya kalau tahu apakah diperbolehkan masuk walaupun di sana ada sayur. Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama, jenengan harus pahami tidak semua perasaan takut itu dosa loh Pak. Paham dulu ya. Walaupun definisi dosa itu kan sesuatu yang membuat hati kita gelisah, takut kelihatan orang. Jadi jangan langsung semua kegelisahan terus apa tadi itu langsung dosa, jangan dimasukkan definisi itu. Itu namanya kegelisahan seperti itu, ketakutan seperti itu adalah ujian. Bukan langsung didefinisikan apa tadi? Nah, makanya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya hanya wali-walinya Allah yang tidak punya perasaan takut dan bersedih. Hanya siapa? Wali-walinya Allah. Nah kita itu masih dominan galau, gelisah, was-was dan sebagainya. Kan gitu lah. Itu namanya bukan dosa Anda. Itu berarti adalah masalah hati. Ya, kalau masalah hati maka kembali lagi ada itu solusinya. Nanti dalam Nasoihul Ibad itu dikatakan di antara metode yang paling cepat untuk menghilangkan kegelisahan, kewaswasan, ketakutan yang berlebihan itu disebut pertama adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, waliqa'u auliyaillah, menjumpai wali-walinya Allah. Berkunjung kepada siapa? Wali-walinya siapa? Allah. Itu penting. Ya, yang ketiga nanti apa? Wasima wa kalamil hukama, mendengarkan nasihat-nasihat orang bijak. Itu bisa menenangkan apa tadi? Hati. Jadi hati-hati perasaan jatuh cinta, takut ditolak atau tidak itu bukan masalah dosa, tapi masalah penyakit apa tadi? Hati. Jadi tidak semuanya apa tadi? Takut, was-was, dilihat orang itu namanya apa tadi? Dosa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Mohon maaf ya Pak. Bagaimana, boleh tidak dia menerapkan hukum-hukum seperti itu? Kan itu. Kalau mencuri sekian tadi apa tadi? Dipotong tangan. Sudah ada batasannya tadi. Sedangkan sanksi kayak koruptor, beda ya Bu, Pak, mohon maaf. Antara korupsi dengan mencuri itu beda. Nanti kita lihat definisi dulu. Nah, dampaknya, kerugiannya sama, tapi penamaannya beda. Yang disebut mencuri itu kan mengambil sesuatu yang sudah kita amankan. Ya, kita amankan, kita tata, kita gembok, kita kunci, kemudian diambil orang, itu namanya apa tadi? Nah, korupsi kan dia ngambil karena mendapat amanah. Paham tidak bahasa ini? Amanah dia. Jadi dia mendapat amanah, baik jabatan maupun dia manfaatkan tadi untuk memperkaya apa tadi? Ini bukan mencuri namanya, makanya disebut apa tadi? Korupsi tadi. Dan itu memang sanksinya kita ya lebih berat daripada apa tadi? Mencuri seharusnya. Ya, sekarang ada kebijakan-kebijakan yang ternyata hukumannya itu bagi kita yang melihat itu belum memuaskan. Cuma mau tidak mau kita melihat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Itu ada bahasa atiullah war rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian, baik orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada kebijakan-kebijakan pemimpin kalian. Fa'in tanazatum, kalau memang nanti kebijakan pemerintah, pemimpin kalian bertentangan, atau bahasanya bertentangan dengan hukum Allah, farudduhu ilallah wa rasul. Nanti kalian diperintah untuk memilih hukum Allah dan hukum siapa tadi? Rasul. Nah, larinya kita ternyata di situ. Itu sesuai dengan kebijakan siapa tadi? Pemimpin-pemimpin kita yang mereka mencetuskan undang-undang untuk memberikan apa tadi? Sanksi bagi mereka. Ya kalau secara tidak adil ya kita tidak adil banget Pak. Wong dia dihukum sekian tanpa disita gitu ya. Setelah menjalankan hukumannya dia bebas bisa menikmati itu semua. Oke, nanti kita jawabannya gini. Nanti Rasulullah pernah, kalian bisa selamat dari hukuman manusia, tapi kalian tidak bisa selamat dari hukumannya siapa tadi? Allah. Ya itu yang solusi yang terakhir. Karena bisa saja mohon maaf, qadarullah kita tidak tahu, kadang mereka setelah itu bertobat, akhirnya dia mengembalikan untuk rakyat, ya baik secara langsung ke negara atau mereka mengembalikan secara apa tadi? Pribadi kepada kita kan tidak tahu Pak. Ada kalanya mereka yang kalau seperti itu ada jamaah kami yang protes, enak no Pak nak balik ngono tobat terus minta diampuni oleh Allah. Loh, itu kan qadarullah Pak. Hak prerogatifnya siapa? Allah. Bukan kita. Itu sudah lapangan hak prerogatifnya siapa tadi? Bukankah Allah menjanjikan Allah tetap akan memaafkan dosa-dosa kita sebesar apapun dosa kita. Coba dibuka surat Az-Zumar 39 ayat 53. Ya. Itu hak prerogatif. Kalau sudah hak prerogatif, kita tidak bisa mendikte Allah. Surat 39 ayat 53. Coba dibacakan artinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Katakanlah qul ya ibadiyalladzina asrafu wa hamba-hambaku yang telah melampaui apa tadi? Batas. Kan gitu ya. Hamba-hambaku yang telah apa tadi? Melampaui batas itu kan berarti melakukan apa? Banyak kesalahan yang menurut kita kelihatannya tidak dimaafkan gitu ya. Menurut kita. Ya, bagi kita, tapi bagi Tuhan kan hebat lagi kan ya. Nah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan pernah merasa putus asa dari apa tadi? Rahmatnya siapa? Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu memaafkan seluruh dosa besar, kecil, sengaja enggak. Selagi dia mau kembali, mau bertobat. Ya nanti masalah tobat dikembalikan lagi tanya kepada ahlinya.
Gitu loh. Ini nak kalau bentuknya hak adami itu bagaimana? Merugikan rakyat itu cara tobatnya bagaimana? Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, semua diampuni. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin itu ada orang yang membunuh 99 orang. Sengaja itu, kan gitu ya. Bahkan 100 genap, ya. Yang 100 itu malah pemuka agama juga. Karena jawabannya itu salah. Nah aku bertobat, kira-kira Allah memaafkan enggak? Wah, kakean dusora, patenisan. Jadi piramu 100. Tanya ulama yang keduanya, mungkin saking takutnya, ya diampuni kan itu ya. Dengan catatan kamu harus pindah dari tempatmu yang sekarang kamu tinggali menuju tempat yang baik, kan gitu ya. Baru di jalan, ternyata belum sampai tujuan yang dituju, dia meninggal. Itu pun tetap kategori orang yang bertobat. Jadi kalau masalah itu, kalau masalah manusiawi, kemanusiaan yang tidak adil banget gitu loh, merugikan banyak orang, tapi ternyata endingnya tobat. Itu namanya qadarullah. Ya, makanya disinilah kita tidak bisa. Maka ada hadis, seakan-akan dia tinggal satu langkah masuk ke dalam surga, tapi Allah tentukan neraka, pasti matinya jelek. Dan seakan-akan orang ini masuk neraka, ternyata tinggal satu langkah, ternyata Allah tentukan dia masuk surga, pasti meninggalnya baik. Ini adalah kembali Allah. Itu ya Pak. Jadi mohon maaf sekali, ya beda antara mencuri dengan apa tadi? Korupsi. Seharusnya sanksinya lebih apa tadi? Tapi ternyata kebijakan pemerintah panjenengan baru seperti itu. Kan itu ya. Yang ketiga, warung yang di situ katakan ada didehnya, sarennya, ya, maka kemarin saya sarankan sebaiknya tidak usah makan di situ. Kenapa? Karena darah kena minyak, dideh kena piringnya, bekas itu berarti najis. Besoknya yang buat motong itu juga apa tadi? Najis. Sehingga sebaiknya apa tadi? Mencari warung-warung yang tidak ada seperti itunya. Saren atau ada minyak babinya, tinggalin. Ya, jangan lagi makan di warung-warung. Lezat kok Pak. Nah, jenengan halalan thayyiban itu artinya lezat, ya mohon maaf. Halal itu beda dengan lezat. Ya. Kan konsep makan itu ada halalan. Halal itu yang menentukan Allah, Pak, bukan kita. Paham ya? Halal itu yang menentukan siapa? Nah, thayyib itu memang kita. Thayyib itu kita yang menentukan. Kalau halal siapa? Allah. Jenengan seusia kita katakan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kita suruh mengurangi makan jeruan. Itu berarti baik dan tidaknya untuk kita. Tapi nah secara hukum makan jeruan itu halal atau haram? Halal, yang menentukan Allah. Tapi karena kita tadi sudah usia ini tadi, jangan mengatakan haram jeruan bagi saya. Saya disuruh mengurangi. Jangan mengatakan apa tadi? Tapi apa tadi? Itu namanya thayyib, baik dan tidaknya. Makanya thayyib itu yang tahu siapa? Kita. Tapi kalau halal, Allah yang menentukan. Itu. Hindari warung yang seperti itu. Ya. Ada satu pelanggar amanah. Ya. Yang korupsi. Sehingga dia masih buta masalah. Nah inilah tadi ada dosa besar. Kalau kamu juga karena dia dosa terhadap Allah. Ini dosa terhadap manusia. Antara manusia karena dia belum mengembalikan secara. Ya. Oke. Nah, dosa dengan hak adami harus mengembalikan. Makanya tadi ada pengembalian secara langsung ke negara, ada kalanya mengembalikan langsung ke rakyat sendiri. Dia sedekahkan untuk mereka dengan cara untuk apa tadi? Tapi itu kurang benar sebenarnya. Harusnya dikembalikan kepada negara tadi. Kan itu ya. Jadi ada cara sendiri kalau hak adami. Nah, oke, tidak usah jauh-jauh rakyat lah. Kita dulu pas kuliah pernah minjem ongkos sama teman kita sampai sekarang belum dikembalikan. Itu hak adami itu, Pak. Pertanyaannya sekarang kita mau mengembalikan, kita tidak tahu ribanya di mana dia. Paham enggak Mas Zani? Tinggal di mana keturunannya juga tidak tahu. Atau kita dulu di kantin ngambil 5 bayar 2. Kan itu ya? Ada wajib. Aku siji. Umpama itu. Nah, sekarang kantinnya orangnya sudah tutup, sudah kan gitu ya. Sekarang baru tahu itu dosa, itu kesalahan. Karena kan kadang hidayah itu kan tidak seketika tadi, Pak.
Dia korupsi karena belum dapat hidayah. Kan gitu ya, belum tahu ini. Ternyata setelah dia purna tugas, dia sering ngaji, sadar, oh ternyata salah. Baru dapat apa tadi? Loh, bagi Allah itu, Masya Allah, hebatnya Tuhan yang jenengan itu. Makanya banggalah jenengan makanya kenapa kita suruh memperbanyak tasbih tahmid kepada Allah itu, kenapa jenengan males gitu loh. Karena saking maha penyayangnya Allah terhadap apa tadi? Kita. Gitu loh. Jadi Allah itu pengennya semua manusia itu masuk surga semua, Pak. Kasih sarana-sarana yang dosa pun dihapus. Bahkan, mohon maaf, dalam bahasa Allah, ada orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah gara-gara dia mendosa dulu. Paham nggak, Pak? Jadi ternyata dalam agama pendosa pun tetap bisa menjadi kekasihnya siapa? Ya Allah. Loh banyak tuh contoh-contohnya. Kita di Jawa kenal dengan Sunan Kalijaga. Dia juga pernah mencuri walaupun untuk rakyat dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia melalui proses dengan cara seperti itu. Para sahabat juga. Bukankah kita Nuaiman itu ya? Sahabat Rasul itu. Makanya kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasulullah, walaupun kadang dia dalam kefasikan, kadang dalam apa tadi? Itu tidak mengurangi apa tadi? Kecintaan Allah terhadap dia. Gitu loh. Makanya tetaplah dengan segala kekurangan kita, jangan lupa untuk mencintai Allah dan mencintai siapa tadi? Rasul. Pasti ada harapan itu. Gitu. Ada lagi? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Bagus. Waalaikumsalam. Yang pertama gini, Pak. Nanti boleh jenengan buka di Bulughul Maram bab tentang hakim. Rasulullah itu sudah nyatakan gini. Hakim itu ada 3 karakternya. Yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka. Berarti antara masuk surga dengan masuk neraka banyak mana? Itu sudah dianalisa Rasulullah. Jadi hakim itu ada 3. Yang satu masuk surga, yang 2 masuk apa? Yang masuk surga yang mana? Kata Rasul sampaikan, mereka yang berkapasitas dalam bidangnya dan memberi hukum sesuai dengan ilmunya. Oh, berarti dia ngambil jurusan hakim, kuliahnya di situ, dan memang dia mendapat gelar di situ, dan dia mengambil keputusan sesuai dengan apa tadi? Pengetahuannya. Ini yang masuk apa tadi? Oke. Ya, mudah-mudahan hakim jenengan itu semua. Yang kedua, kata Rasul, berarti yang masuk apa tadi? Mereka yang berkapasitas dalam bidangnya. Dia belajar dalam bidangnya, mendapat gelar dan lain sebagainya, tapi mohon maaf, dia mengambil hukum tidak sesuai dengan ilmunya. Paham tidak bahasa ini, Pak? Ya, seharusnya dihukum dibebaskan. Itu kan tidak sesuai dengan apa tadi? Yang ketiga, dia bukan bidangnya. Tidak layak jadi ketua MA, tapi diangkat. Paham tidak bahasa ini? Ini berarti dia tidak membawa ilmu, tidak kapasitasnya, tapi diangkat sebagai apa tadi? Itu jelas sudah masuk neraka. Benar salah putusan dia. Makanya harus sesuai dengan apa tadi? Bidang. Nah, yang selamat itu yang satu. Dia belajar dalam bidangnya tadi, mendalami betul, kemudian dia diangkat sebagai apa tadi? Tak kalah mengambil keputusan sesuai dengan apa tadi? Hasil. Bukan karena tekanan rakyat, bukan karena sogokan, bukan karena, tapi memang mengambil sesuai dengan apa tadi? Beratnya di situ, Pak. Nah, guru saya dulu bilang, orang seperti, mohon maaf ya, ini terus terang saja. Ini pengetahuan, Pak. Bukan berarti kami membenci, tidak. Tugasnya berat, hakim itu. Ya pahalanya besar. Makanya dalam bahasa kita, hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga.
Ngeri lah. Ya. Itu loh. Itu seperti itu. Makanya nanti ya mudah-mudahan hakim-hakim kita sesuai kriteria yang pertama. Mereka dalam kapasitasnya, dalam bidangnya, pengetahuannya, dan dalam mengambil hukum sesuai dengan apa tadi? Ilmunya. Makanya dulu kan kalau kita kecil dengar apa nasi dariah kan, adikku melanggar hukum kan gitu ya, aku yang menjadi saksi, kan gitu ya, kan ada itu ya, ayah ya, walaupun paman apa tadi penuntut umum, walaupun ibu membela yang salah tetap harus diputus sama tadi, harusnya kan itu, Pak. Tapi realita yang terjadi sering terjadi, hukum itu tajam ke bawah, ke atasnya apa tadi, wah itu masuk golongan kedua dan ketiga itu. Nah, makanya ini tadi kalau panjenengan menjadi hakim, pahalanya besar banget, Pak. Di antara profesi-profesi yang besar itu salah satunya hakim, yang kedua adalah jurnalis, notaris itu dia berikan juga dalam Quran. Ya, yang ketiga adalah guru, itu ada profesi yang memang, yang keempat ya tadi pemimpin yang adil tadi. Yang itu ya, pemimpin yang apa tadi? Adil. Ada pasnya. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi tentang apa tadi pemimpin yang dolim. Ini gini Pak, saya itu tertarik hadis Rasulullah. Ya, nanti kalau bicaranya hadis, kalau panjenengan bicaranya ayat, ini tadi surat Al-An'am ya, ayat 123. Ya. Nah, bawahnya itu. Coba dibacakan artinya saja. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Qadarullah Pak, ternyata. Setiap zaman pasti ada pemuka-pemuka yang mendolimi kalian. Itu sudah qadarullah. Makanya bagi para nabi, para dai itu yang musuh terbesarnya bahasanya itu yang mereka-mereka yang dolim, yang punya pimpinan-pimpinan tadi. Ruang lingkup kita dibatasi, harus ini. Dan alhamdulillah kalau kita sih negara yang bebas banget ya, enak banget gitu. Ya, itu sudah merupakan ketentuan Allah. Nah, tapi itu kan tidak datang secara tiba-tiba ya Pak. Yang demikian ini loh, pasti ada suatu unsur penyebab yang akhirnya kenapa kita didatangkan pemimpin yang tadi. Salah satu penyebab yang faktor utama Rasulullah sampaikan, nanti sayati ala umati zamanun, akan datang kepada umatku suatu masa ya firuna minal ulama wal fuqaha, yang mana di situ nanti umatku itu menjauhi ulama dan menjauhi ahli fikih atau majelis ilmu. Akan ada satu masa umatku meninggalkan majelis ilmu, menjauhi ulama. Akhirnya disampaikan dalam bahasa itu, kalau ini sudah terjadi kepada umatku, fayabtaliyallah bisalasin baliyatin, Allah akan memberi 3 ujian kepada umat tadi. Ya. Al-ula yang pertama, al-aula apa? Yarfa'ullah al-barakah min kasbi, Allah akan hilangkan keberkahan dari segala bentuk usahanya. Orang yang malas untuk berkomunikasi dengan ulama, datang ke majelis taklim tadi, Allah janjikan keberkahan usahanya itu hilang. Kenapa? Karena yang tahu halal haram, baik tidak itu ya ulama, majelis ilmu. Jadi benar baik itu bukan menurut Anda, tapi harus ada undang-undang dari agama. Gitu. Sehingga ini yang menjadikan barokah. Yang kedua apa? Wasani, yang kedua, kalau mereka mulai jauh dengan ulama, jauh dengan majelis ilmu, maka yusallitullahu alaihim sultanan dolima, Allah akan mengirim kepada umat tadi pemimpin yang dolim. Pemimpin yang apa tadi? Itu berarti ada dampak rangkaiannya seperti itu. Tapi insya Allah kalau umat ini
mau mujalasatil ulama, mau duduk-duduk dengan ulama, mau ngaji, mereka dapat pencerahan. Siapa yang layak untuk kita pilih? Kita dijelaskan kriteria pemimpin seperti ini. Dalam Quran dijelaskan semua, Pak. Gitu loh. Nah, kadang kitanya sendiri yang malas untuk berinteraksi tadi sehingga menjadi penyebab itu tadi. Yang ketiga nanti ujiannya wa yakhruju minadunya bi ghairi iman. Maka orang ini nanti akan keluar dari dunia tanpa membawa apa tadi? Iman. Kalau mereka sudah jauh ulama, jauh dengan majelis apa tadi? Faktor utamanya diantaranya itu. Makanya nanti ada dalam bahasa kata-kata hikmah ya, suatu negara, suatu kampung itu akan produktif, akan maju kalau 4 golongan ini bersinergi. 4 golongan ya. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama ilmunya ulama. Ilmunya siapa? Jadi posisi utama itu adalah ulama. Karena mereka adalah pewaris para nabi tadi. Setiap ulama pasti ada yang nggak suka tadi. Allah akan datang tadi. Yang kedua adilnya pemimpin. Nah, ya bersinergi nih ulama dengan penguasa yang adil. Yang ketiga apa Pak? Kedermawanan orang kaya. Ya, artinya jenengan maju nak papat ini bersinergi. Ya, orang alimnya bijak, artinya yo bijak, kan gitu ya. Terus sing kaya apa? Dermawan. Dan yang keempat, doanya orang-orang miskin. Orang miskin ada peran untuk memajukan negara ini. Kalau mereka cuma demo, protes, tapi tidak mau mendoakan negeri ini hancur kita. Jadi perannya orang-orang miskin rakyat kecil tadi adalah apa tadi? Bukankah doanya orang miskin itu tidak dihalangi oleh Allah? Dan sekarang banyak orang miskin yang mendoakan yang tidak terhadap pemimpinnya. Maka saya sering ngajak, yuk doakan pemimpin-pemimpin kita yang sudah terpilih, mudah-mudahan 5 tahun ke depan itu amanah. Mudah-mudahan mereka memberi kebijakan-kebijakan yang tidak ada bagi orang yang beriman itu makar. Bagi orang beriman itu harus senantiasa biasa mendoakan yang baik terhadap siapa tadi? Ini loh, 4 ini kok bisa bersinergi. Ilmunya ulama. Yang kedua apa tadi? Adilnya seorang pemimpin. Kedermawanannya yang orang kaya yang ketiga. Dan yang keempat doanya rakyat jelata ini tadi. Maka insya Allah negeri itu akan apa tadi? Nah, jadi ternyata enggak kok secara tiba-tiba Allah memberikan pemimpin yang zalim. Ya, ada dampak dari kita sendiri. Kenapa diutus pemimpin-pemimpin yang tadi? Dan mudah-mudahan kita selamat dari itu semuanya. Itu sampai ada yang ekstrim gini. Kalau kami sudah taat ternyata kami tidak diberikan. Kan gitu ya. Itu kita tetap Rasulullah bilang jangan makan. Tetap kamu harus taat dengan pemimpin dan berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan hak yang lebih baik. Sampai segitunya. Ya, maka tidak ada ceritanya ulama itu melawan negara, tidak ada. Maksud ulama itu pengen membesarkan apa tadi? Itu. Ya, oke, itu Mas. Ya, jadi sebenarnya dalam Quran sudah jelas, pasti ada dari pemuka-pemuka kalian itu yang dolim, yang menjadi penghalang kalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Oh, iya Pak. Sebentar ya. Monggo Pak Anu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan yang baik menghapus dosa. Kaki. Oh, sakit ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tindakan yang produktif untuk menghapus apa tadi? Dosa. Dibuka surat Al-Furqan, Pak. Ya. Surat 25. Ini bukan apa dosa-dosa kecil, dosa besar langsung ini. Ya. Oke. Surat 25 ayat yang ke-69 dan 70. Itu kalau kan jenengan mau lihat ya mulai dari 68. Ya, 68, 69 dan apa tadi? 70. Ya.
Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnun. Orang yang disayang Allah itu mereka yang berdoa meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Mereka tidak membunuh ya terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mereka tidak berbuat zina. Itu orang yang disayang oleh siapa tadi? Allah. Di akhir ayat 68 dikatakan, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, syirik, zina, membunuh orang, maka mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, dosa besar itu kalau sampai itu terjadi dan meninggal dalam kondisi seperti itu, maka 69 yudho aflahul adab. Allah akan melipatkan adabnya nanti di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhanan, dan dia akan kekal dalam adab tadi dalam keadaan hina. Tapi ayat 70-nya itu loh Pak, yang paling menggembirakan itu. Illa, ada istisna, kecuali. Ya. Kecuali siapa? Mantaba, orang yang bertobat. Itulah, ya. Wa amana, dan orang yang kecuali dia mau tobat dan konsisten dalam Yang ketiga syaratnya apa? Wa amila amalan salihan. Setelah dia tobat, produktif melakukan amal kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan kalian menghapus dosa-dosa kalian. Kalau kebaikan. Begitu juga kata Rasul, al-marid, sakit itu juga menghapus apa tadi? Dosa. Faktor usia senja kita yang akhirnya menjadikan kita tertatih-tatih dalam melakukan suatu hal, Anda sabar itu semua, itu juga menghapus dosa. Ya dengan mutaqal ke masjid, jalan kita timik, tidak selancar yang muda, diselip karo sing nom, diselip dong. Jadi pengen ngono. Tapi memang faktor usia kita itu penghapus dosa banget, Pak. Paham ya bahasanya? Makanya kenapa kadang semakin senja kita semakin kurang ini. Enggak apa-apa, nikmati saja, syukuri dan sabari. Itu semua adalah penghapus apa tadi? Syaratnya 3, tobat, iman, produktif melakukan amal apa tadi? Nah, produktif amal melakukan kebaikan itu banyak banget. Nanti dilihat yang wajib dulu, yang diprioritaskan, kan gitu ya. Kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, yuk kita doakan. Itu juga menghapus dosa kita dan lain sebagainya. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah selagi belum meninggal kita mau kembali kepada Allah. Ya, Allah melipatkan siksaannya itu bagi mereka yang meninggal dalam kondisi seperti itu. Nah, makanya kita bersyukur diberi purna tugas, diberi umur panjang, dan masya Allah berada dalam lingkungan-lingkungan yang semangat dalam menjalankan kebaikan. Nah, ini mudah-mudahan adalah sarana Allah menghapus apa tadi? Dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan. Semua dosa bisa apa tadi? Gitu. Pegang aja ayat ini. Bahkan yang maha dahsyat Pak, ayat bawahnya tadi 70 itu ya. Kalau kalian tetap mau tobat, kemudian beriman dan beramal soleh, janji Allah Pak, tidak cuma sekedar dihapus dosanya. Wa ulaika yubaddilullah sayyi'ati hasanah. Allah akan mengganti dosanya diganti pahala. Ngeri ya? Dosanya diganti apa tadi? Tidak cuma sekedar diampuni, ternyata kesalahannya diubah menjadi apa tadi? Makanya Abdullah ibnu Mas'ud itu sampai bilang gini, jangan dipotong loh, ucapan saya loh. Orang kalau hidup tidak dosa, itu kita rugi nanti di akhir. Soalnya gini Pak, tapi harus tobat. Bahaya kalau tidak tobat, kan itu ya. Soalnya gini, nanti itu dijelaskan dengan ayat ini, cara menjelaskan ayat ini loh. Itu digambarkan oleh guru kami, nanti jenengan di akhirat itu akan mendapatkan balasan. Yang sodakoh kasih, sholat kasih, silaturahim dikasih. Wes, Anda sudah mendapatkan pahala kebaikan Anda. Masih datang pahala yang besar. Yang Anda itu tidak tahu ini dari amal yang mana. Gitu loh. Anda akhirnya protes sama Allah. Ini pahala yang mana? Perasaan sudah tidak balasan semuanya. Malaikat jelasin. Ini sebenarnya kalau yang sesungguhnya ini semua adalah dosa. Karena kamu bertobat, ya akhirnya dosanya dirubah menjadi apa tadi? Itu loh yang dimaksud ayat ini itu. Masya Allah. Kan itu ya. Yuk segera kita memperbanyak istighfar, kan gitu ya. Sayyidul istighfar, tobat, dan memperbanyak amal kebaikan. Oke. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Islam itu kan diwajibkan
perbedaan di suatu negara yang beda dengan hukum Islam itu apakah suatu rahmat dari Allah? Terus yang kedua, yang kedua gini, harusnya yang melaksanakan pengajian itu adalah pemimpin, sehingga pemimpin itu adalah dituruti oleh rakyatnya. Misalnya kayak pemimpin Brunei itu dituruti pemimpinnya. Sedangkan di Indonesia itu yang melaksanakan pengajian itu kan rakyatnya. Jadi sulit pemimpin itu menerima itu. Gimana Pak? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Harusnya orang beriman itu mengikuti hukumnya Allah, hukumnya. Kalau belum diterapkan, apakah itu juga karunia dari Allah? Harusnya orang zina dirancam di negara jenengan rungono itu, Pak. Ya satu sisi mungkin bisa disebut seperti itulah, itu karunia Allah, sehingga Allah memberi solusi untuk tobat dengan cara yang lebih gampang kita kerjakan daripada menjalankan. Mencuri jenengan tidak potong tangan. Coba kalau diterapkan itu, kan gitu ya. Tapi sebenarnya juga bagus banget. Hukum Allah itu lebih realistis daripada hukum sosial Anda. Asli. Potong tangan, oke. Yang penting ditangkap, potong tangan, selesai. Sekarang mau nyuri mobil, motor, itu bisa hukum mati loh. Masa loh, Pak. Ya Pak tidak? Hukum sosial. Temu, tangkap, langsung apa tadi? Itu hukum sosial. Bahkan ada yang dimalukan di hadapan banyak orang, ditelanjangi suruh jalan. Ya Pak tidak? Makanya lebih realitis hukumnya Allah sebenarnya. Tapi kalian ditakut-takuti pembisik setannya tadi loh. Coba dengan kalau betul-betul diterapkan, tidak mungkin terjadi korupsi dan lain sebagainya. Ini tadi. Nah, apakah ini bagian karunia? Saya juga bingung, Pak. Itu karunia atau ujian itu? Kan itu. Ya kita husnudzon saja ya. Nah, itu. Soalnya kita belum bisa menerapkan itu. Saya pun tidak mau. Oke Pak, ana wong dina jenengan sing ngrancam ora iso moh aku. Ya. Wes kon nerape saka ngono wae. Takmire Pak Idro. Saya enggak berani. Juga gitu. Ya. Nah, ulama dulu jawabnya, aku pun juga banyak salah, dosa dan tidak layak menjalankan hukuman itu. Argumennya gitu. Gitu loh, ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi, mohon maaf sekali, ya. Pemimpin-pemimpin seharusnya kan yang mengadakan itu siapa tadi? Ya, kayak Brunei itu. Jadi ustadznya yang bayar itu pemerintahnya nih. Ya. Karena ini, loh merubah karakter loh Pak, menjadikan itu. Tapi ya qadarullah lah. Nah bagi kita itu adalah dalam dakwah itu, dimanapun kita berada, jabatan apapun yang kita sandang, sebenarnya kita bisa menjadi apa tadi? Untuk amar ma'ruf nahi. Dan segitu saja. Kalau memang seharusnya itu tanggung jawab pemerintah, memang betul. Tapi selama ini ternyata kapasitasnya diwakilkan masing-masing. Sebenarnya pemerintah sudah mewakili, ada Menteri Agama, kemudian ada penyuluhan agama dan lain sebagainya. Tapi belum berjalan dengan produktif, ya. Itu malah yang lebih produktif itu yang berdikari sendiri-sendiri, swasta sendiri-sendiri itu malah mereka terikat dengan itu tadi. Jabatan malah aku gaji semuanya kesel sapore, kan itu. Kadang itu yang sering saya lihat tuh seperti itu. Gitu dulu. Ada? Besok aja ya Pak. Waktunya sudah. Nah, soalnya saya mau takziah. Tadi saya ngebel beliau, mohon doanya juga ibu saya, ibu yang pertama. Ayah itu punya istri dua. Saya anak dari ibu yang kedua. Nah ini ibu yang pertama itu meninggal malam ini tadi. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan almarhumah senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam alam barzahnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.